Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Ini di jam terakhir, tapi Ibu harap semua masih semangat. Ibu mau lihat mana wajah-wajah yang bersemangat, yang masih segar. Coba semuanya, mana senyumnya? Nah, Eti, Bu, semangat tuh. Mana senyumnya Agus? Iya, bagus. Iya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita di hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Susi, tolong ke depan untuk pimpin doa. Siap, Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, Susi. marilah kita sama-sama. Oke. Terdengar, Ibu? Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Sebelum Bu, kita Iya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan. Selesai. Terima kasih, Susi. Sama-sama, Ibu. Iya, sebelum masuk untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan dulu pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ini Ibu lanjutan untuk materi Puisi, Bu. teks puisi. Ada yang masih ingat puisi, pembelajaran Bu. yang lalu? Iya. Puisi. Jadi pembelajaran kita yang lalu itu tentang unsur pembangun. Puisi. Apa itu? Puisi, Bu. Puisi. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Teks puisi, Bu. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Iya, Gimana, unsur-unsur pembangun Pembangun puisi. Iya, bagus. Ternyata semuanya masih ingat. Iya, Iya, alhamdulillah. untuk ke materi hari ini, kita akan melanjutkan setelah kita menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kita dalam pembelajaran hari ini akan mempelajari tentang bagaimana nantinya kita menulis puisi. Bisa dengar semuanya? Bisa. Dengar, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi untuk semuanya dapat mempelajari materi ini, tentunya ada manfaat yang akan kita rasakan ketika kita mempelajari tentang materi menulis puisi ini. Bisa jadi mungkin di masa depan nanti Agus bisa jadi seorang pujangga, penyair, Amin, ya amin, kan? amin. Iya. Ya, Bu. Lalu Ibu kan juga dalam pembelajaran ini ada penilaian yang Ibu lakukan, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Ibu harap agar semuanya dapat fokus dalam pembelajaran. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Ibu sudah membuat materi. Nanti kalian bisa lihat. Ini tampil nggak? Tampil. Tampil. Ya. Oi. Bisa dilanjutkan. Jadi untuk materi kita tentang menulis puisi. Karena ini ada menulis dan membaca, jadi untuk hari ini kita menulis puisi saja dulu. Lanjut slide-nya Pak Haji. Coba, Bu. Ini yang pulang,
Bisa, Pak? Nih, Ya, sudah Pak, lanjut. ini bukan. Sudah Pak, lanjut. Tujuannya sudah. Di muatan materinya Pak Agus. Pagi. Nih, Iya. Iya, anak-anak. Sebelum Ibu lanjut, kita akan melihat dulu ada gaya bahasa. Dengan pembelajaran ini nantinya mempermudah kalian untuk menulis puisi. Ada di sini yang pernah menulis puisi? Puisi cinta mungkin. Pernah, Bu. nah Bu. Eti menulis puisi tentang apa? Cinta Bu Tentang diputuskan. cinta, Bu. Tentang cinta, wow. Ya, Bu. Iya. Cidaha, Bu. Cidaha, Bu. Cinta dalam hati, Bu. Cinta dalam hati. Cinta tak Bu tersambung. Adi ketika nembak pacarnya itu pakai puisi loh Bu. Wow. Bisa ya. Kalau Bisa, Panandang, Bu. kalau Kakang, Bisa dia. Aku mah membaca Bu, jago Bu. siapa Sambil nanti? teriak-teriak Bu. Oh iya, bagus. Jadi untuk puisi ini Bu rasa sebagian besar sudah tahu, mungkin sudah pernah menulis atau sudah pernah mendengar. Jadi untuk puisi ini kita lihat dulu gaya bahasa yang sering muncul dalam puisi. Jadi ada personifikasi, metafora, hiperbola, simile. Pembelajaran ini mungkin juga ada di pembelajaran yang lain. Jadi untuk personifikasi itu kita mengumpamakan benda mati memiliki aktivitas seperti manusia. Jadi Ibu harap kalian fokus di sini agar ke depannya ketika menulis puisi kalian bisa menemukan diksi-diksi yang tepat ketika nantinya kalian akan menulis puisi. Misalnya rumput-rumput bergoyang, matahari tersenyum, bumi menangis, angin membisikkan namamu. Jadi ini adalah benda-benda mati yang diumpamakan yang memiliki aktivitas seperti manusia. Jadi melakukan sesuatu seumpama manusia. Kemudian metafora. Metafora ini penggunaan kata untuk mengumpamakan keadaan atau perasaan. Misalnya, ibu, kaulah gua teduh, kaulah ibu laut dan langit. Jadi ini menggunakan kata untuk mengumpamakan keadaan atau perasaan. Jadi ibu kita ibaratkan seperti laut yang luas, langit dan luas dan sebagainya. Kemudian hiperbola. Hiperbola ini kata-kata yang maknanya melebih-lebihkan. Contohnya, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Siapa sini yang punya cita-cita setinggi langit? Nandang Bu. Ya Bu, saya cita-cita Bu, pengen jalan-jalan ke Amerika Bu. Wah, itu sudah sampai Saya pengen peran jalan-jalan ke Korea. ya. Gimana Susi? Pengen jalan-jalan ke Korea, cita-citanya. Berarti itu Pengen- kita Bareng, kita bareng. setinggi Pengen lihat langit. Eunwoo atau si Lee Min Ho tuh. Iya, Bisa kan? drakor. Penting belajar Bisa Bu. rajin. Jadi semuanya itu pasti bisa diwujudkan. Betul tidak? Betul. Jadi mulai sekarang harus rajin belajar supaya semua yang dicita-citakan hari ini bisa tercapai di kedepannya nanti. Amin. Lanjut. Lanjut. Kemudian ada mengumpamakan sesuatu menggunakan kata seperti bagai, bak. Jadi ini bukan bak mandi ya. Bukan Bu. Iya Bu. Iya. Bak Contohnya apa, Bu? kita lihat contohnya. Kita seperti sepasang sepatu selalu bersama tapi tak bisa menyatu. Aku Alah, tanpa Panandang ya mah. aku tanpamu seperti butiran debu atau aku tanpamu butiran debu. Diganti Ya, itu Bu contoh. jadi bubuk raginang gimana Bu? Tahu nggak Ibu raginang? Ngeunah eta mah di basoan. Eti mah tahu ae. Di Tasik atau beda? Ayo lanjut Bu. Kita lanjut. Lanjut Bu.
Kemudian untuk menulis puisi juga kita harus memperhatikan citraan sering muncul dalam puisi. Ada citraan itu penglihatan, perabaan, penciuman, pengecapan, dan pendengaran. Jadi ini semuanya ada dalam tubuh kita. Penglihatan. Kita lihat kata-kata yang seakan mengajak pembaca untuk melihat objek. Contohnya bendera tegak berdiri, burung-burung mengitariku. Jadi ini ada seolah-olah kita melihat objek dalam menyusun sebuah puisi. Ya. Kemudian perabaan, kata-kata yang menggambarkan indera perabaan. Contoh, tangan yang halus dan lembut mendekapmu dengan tulus. Awas, jangan sampai ibu bacakan citraan ini ada yang baper. Contohnya Bu, contohnya gimana Bu? Contohnya Bu. Contohnya gimana, Gus? Ini yang baper ini yang mana yang baper? Yang perabaan, Gus. Perabaan, kemudian ada penciuman, pengecapan, hati-hati ya. Kemudian penciuman, kata-kata yang menggambarkan indera penciuman, segar, harum, bunga-bunga terasa di tamanku. Jadi Ibu rasa ini kalian pasti bisa mengkreasikan kata-kata yang lebih indah mungkin dari contoh-contoh yang Ibu tampilkan ini. Kemudian pengecapan, kata-kata yang menggambarkan indera pengecapan. Contohnya lesatnya agar-agar Ibu, tiada duanya. Hidupku semanis gula, yaitu pengecapan. Kemudian pendengaran. Gemuruh hatiku tak terkira, angin membisikkan namamu. Jadi ini ada tergambar citraan pendengaran. Lanjut. Ya, kalau kita sudah lihat gaya bahasa tadi dan untuk pencitraannya, kemudian kita lanjutkan dengan menulis puisi. Kalau tadi sudah tahu hal-hal demikian, untuk langkah-langkah menulis puisi, yang pertama kita harus menentukan ide, kemudian tema, kemudian judul yang menarik, pilihan kata, lalu mewujudkannya menjadi puisi yang utuh. Iya, ini puisi tentang buku. Ini lanjut. Tadi puisi tentang buku, jadi kalian bisa lihat contoh puisi di sini yang judulnya tentang buku. Ada yang bisa membaca? Ibu minta tolong satu orang untuk membacakan puisi ini. Nandang, Bu. Nandang katanya jago, Bu. Boleh Jago, nanti untuk membaca. Nandang jago, Bu. Ini Nandang Noah ini. Buku karya Atta Embul. Nandang seperti yang belum makan, Nandang maca teh. Iya, Nandang. Belum makan. Buku, kau adalah gerbang ilmuku. Tanpamu aku tidak bisa melihat, tidak bisa berilmu. Darimulah aku bisa belajar supaya aku menjadi pintar.
buku. Kau adalah temanku. Setiap hari aku membuka dan membacamu, mencoba memahami tulisan-tulisanmu, mencari pengetahuan. Buku menjadi teman perjuanganku. Dikala bingung, aku membacamu. Dikala aku mengerjakan PR, aku membukamu. Dikala aku bosan, aku melihatmu. Buku, terima kasih atas kehadiranmu. Nandang. Kau mengajari aku apa itu ilmu. Kau sudah mengajariku semua ilmu. Nggak kebaca bawahnya. Iya, terima kasih Nandang. Nandang baca puisi ini Ibu sendiri yang mau baper, hampir nangis Nandang. Nah, bagus Bu baca puisinya. Iya, ternyata intonasinya bagus, lafalnya bagus. Ya Bu, lebih baik diam tapi Ya benar. Tepuk tangan dulu untuk Nandang. Oke. Iya, kita lanjut. Iya, ini untuk langkah-langkah membaca puisi. Jadi, sebelum kita membacakan puisi, ada baiknya kita harus memperhatikan hal-hal ini, ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Menurut kalian tadi puisi yang dibacakan oleh Nandang, ekspresinya bagaimana? Bagus. lagi ngantuk Bu dia Bu. Sudah belum? Lafal jelas? Lafalnya jelas? Jelas. Ya, Jelas, jelas. Bu. Lafalnya jelas, Bu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ketika nanti membacakan puisi. Iya, Bu. Baik, sekarang ya Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Jadi untuk Baik Bu. kelompok yang pertama itu ada Nandang, Novi, Ella, Agi. Kelompok yang kedua Eti, Agus, Jana, dan Desi. Kelompok yang ketiga Siti, Susi, Ebi. Ya. Ini kalian lihat LKPD-nya. Pagi bisa buka LKPD-nya. Ya. Ya, jadi nanti di LKPD ini dalam kelompok kalian akan menuliskan puisi. Jadi untuk menulis puisi ini, Ibu akan mengarahkan kalian untuk melihat tentang alam lingkungan sekitar sekolah kita ini. Lanjut. Ini Bu. Ya, lanjut ke bawah. Iya. Ini gini. Iya. Jadi langkah-langkah untuk kalian menulis puisi semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah Bu. Bu. Iya, Ibu. Sudah? Halo. Iya, Bu. Udah. Sudah Bu. Iya. Perhatikan petunjuk yang ada di LKPD kalian masing-masing. Tema lingkungan sekolah.
Jadi kalian akan mengamati lingkungan sekitar sekolah. Di sekolah kita ini kan ada lingkungannya besar. Kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis puisi. Jangan lupa untuk menentukan dulu diksi, baru yang tadi sudah Ibu jelaskan. Baru setelah itu kalian membuat dalam puisi yang utuh. Ingat temanya tentang lingkungan sekolah. Jangan lupa memperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya. Bisa sampai sini ada yang mau bertanya tentang tugas LKPD? Ada yang kurang jelas? Jelas, Cukup, Bu, jelas. Iya, Ibu, kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Iya, waktu selesai. Untuk penampilan pertama, kelompok 1, perwakilannya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, hasil puisi karangan kelompok 1. Siapa yang ketua kelompok? Saya, Bu. Iya. Agi, silakan. Sekolahku yang manis. Gerbang terbuka pukul 7. Kami masuk melewatinya bergantian. Disambut oleh guru di depan dengan sapa, senyum, dan salam. Teman-teman menuju kelas, ada juga yang menuju kantin. Mulai bersahut-sahutan, saling meminjam buku, dan berburu ilmu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Agi. Perwakilan dari kelompok 1. Menang dia puisi lah, oke. Ada yang mau menanggapi puisi yang disampaikan oleh Agi? Tentang Keren, apa? keren. Keren, Bu. Keren. Sastrawan ya, mah pujangga. Good, Ya. good. Iya, pujangga orang Garutnya. Ini adalah Pujangga calon-calon pujangga masa depan. Pujangga Garut ya, iya. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Oh, Aryani tuh Siapa yang hebat. bisa tuh membacakan puisinya, Bu. puisi? Enggak. Malu. Putri, Agus, Jana, Desi. Ya, Bu Iya. Eti, Bu Eti lah. Nggak punya puisi, Pak. Sok bagus. Baru segini, kira 2 baris. Nah, tuh sok dah. Langsung Oh, dibacakan. ya, Iya. ini sampah sekolah. Gitu. Kau datang tadi undang, hadir setiap hari, mengikutiku, ya. Berada di, baru segitu, berada di tong. Baru segitu, belum sampai. Lanjutkan ya, baru 2 baris. Bagus. Iya, Bu. Bagus. Kata Aryani tuh hebat. Tangan puisinya, untuk Pak. aku. Apa, Pak? Aku boleh Sok, Ya, aku. nah. Iya, silakan. puisi? Ya, bagus. Silakan, Bu. Tolong. Ini Ya Bu. itu puisinya, Pak. Iya, Oh, ya. puisi tolong. Desi, Iya, judulnya tolong. 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 Udah aja. Ya, lanjut Desi. Ini tanganku. Mana? Gapailah. Genggam erat. Bagus. Jangan Siap. dilepas. Bagus. Jangan. Nanti kamu Untuk ya, jatuh. Ge. Jatuh Iya. lagi. Iya. Iya lagi. Jika masih Iya, bisa, bagus. tetaplah bersama. Andai. Ibu Pak Lagi Adi, mau curahan hatinya, Bu. Curahan hati ya. Alah. takut kehilangan. Takut Kena kehilangan. soalnya. Jangan pergi gitu. Jadi Ya. judulnya tolong. Tepuk Ayo. tangan dulu untuk Desi. Curahan isi hati. Saha ya, Teh? Nggak tahu, Bu. Selanjutnya kelompok 3. Ada yang bisa? Siti, Susi, Ebi. Waktunya habis, Bu. Ibu, Iya, oh iya. Waktunya habis. Nanti 3 diserahkan kepada Ibu ya. Iya.
Kelompok 3. Iya Bu, siap Bu. Ya. Ya, itu adalah pekerjaan untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu mau tanya, ada materi yang kalian belum pahami? Paham semua, Bu? Sudah paham Bu. Paham, Bu. Nandang cuma yang nggak paham, Bu. Jadi Aku ngantuk. untuk kesimpulan materi hari ini, ketika untuk kalian membuat puisi, semuanya harus berawal dari gagasan atau perasaan. Iya. Kayak tadi yang punya Desi sebelum mengungkapkan puisi itu berdasarkan isi hati, jadi perasaan yang diungkapkan. Semuanya dengan perasaan, puisinya indah pada waktunya. Ya, Ibu rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kalian akan Ibu minta untuk membacakan puisi. Jadi nanti di rumah kalian latihan untuk di depan cermin supaya untuk pembelajaran membacakan puisi dengan baik. Iya, untuk pembelajaran hari ini minta Agus untuk berdoa. Baik, anak-anak, baik teman-teman. Pelajaran sudah berakhir, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Iya, terima kasih.